semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Catherine. Saya dari Prodi Kimia A, Angkatan 2021. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai jaringan pelindung pada tumbuhan. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung adalah jaringan yang berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan dari kerusakan mekanis atau infeksi patogen yang dapat merusak tubuh. Jaringan pelindung sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Pada jaringan epidermis, yaitu jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan pelindung pertama pada tumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis dapat juga mengalami modifikasi bentuk seperti stikoma, trikoma, dan lain-lainnya. Ciri-ciri dari jaringan epidermis sendiri itu susunan selnya rapat, sehingga tidak ada ruang antar sel. Kemudian tidak memiliki kloroplas, tersusun atas sel-sel hidup, terdiri dari satu lapis sel tunggal. Fungsi dari jaringan epidermis sendiri itu sebagai pelindung jaringan di bawahnya, membatasi penguapan pada tumbuhan, tempat penyimpanan cadangan air, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta penyerapan air dan udara yang dilakukan di stomata, penerima dan penerus rangsangan cahaya, sekresi zat metabolik. Modifikasi epidermis yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan organ tertentu. Yang pertama ada jaringan epidermis daun. Terdapat pada permukaan atas dan bawah daun. Tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga atau sel penutup stomata. Pada permukaan atas daun terdapat penebalan dinding luar yang tersusun atas zat kutin, turunan senyawa lemak, yang dikenal sebagai kurtikula, misalnya pada daun nangka. Yang kedua ada jaringan epidermis batang, mengalami modifikasi, membentuk lapisan tebal yang dikenal sebagai kurtikula, membentuk bulu sebagai alat perlindungan. Yang ketiga ada jaringan epidermis akar, fungsinya sebagai pelindung dan tempat terjadi difusi dan osmosis. Sebagian bermodifikasi membentuk tonjolan yang disebut rambut akar. Bagian kedua dari jaringan pelindung adalah jaringan gabus. Jaringan gabus berasal dari cambium gabus atau velogen yang dikenal juga dengan periderm. Peranan jaringan ini adalah menggantikan jaringan epidermis yang pecah ketika terjadi pertumbuhan sekunder. Jaringan gabus adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Untuk jaringan gabus ini mengandung suberin dan kutin, yang dimana jaringan ini lebih kuat daripada epidermis. Ciri-ciri jaringan gabus ini tersusun dari sel-sel hidup kemudian mati. Dinding selnya mengalami penebalan oleh zat suberin. Terdapat pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung tubuh dari kehilangan air. Mempunyai sifat yang lebih kuat daripada jaringan epidermis. Ruang antar selnya tidak ada, sehingga sukar ditembus air dan gas. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu gabus yang terdapat di bagian dalam dari tumbuhan, sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaringan-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis, yaitu eksotermis. Endotermis, pada bagian endotermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya itu terjadi penebalan-penebalan berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin, serta kutin yang disebut titik atau pita Kaspari. Bagian terakhir dari jaringan gabus adalah periderm atau kulit gabus.
di mana periderm ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu velogen atau kambium gabus. Yang kedua ada velum, yaitu gabus. Dan yang ketiga ada veloderm, yaitu parenkim gabus. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, di mana veloderm ada di sebelah kiri, kemudian velogen ada di tengah, dan velum ada di bagian kanan. Velogen merupakan kambium gabus yang merupakan lapisan sel meristematis. Velogen dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup, misalnya epidermis, parenkim, korteks, yang sel-selnya dapat berubah menjadi meristematis. Velogen ke arah luar membentuk velum, dan kalau ke arah dalam membentuk parenkim atau veloderm. Ketiga-tiganya ini membentuk jaringan kulit gabus atau periderm. Perkembangan dari velum merupakan lapisan gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Dan yang terakhir ada veloderm atau parenkim gabus. Jaringan ini dapat dikatakan hampir homogen dengan parenkim korteks yang terbentuk ke arah dalam, sehingga hanya terdapat di lapisan yang paling dalam. Dengan adanya jaringan gabus, maka bagian dalam tumbuhan hidup terpisah dari udara luar. Untuk itulah diperlukan adanya hubungan antara bagian dalam tumbuhan dengan udara luar untuk menunjang berbagai macam proses kehidupan. Dalam hal ini, pada jaringan gabus batang terdapat lentisel. Dan yang terakhir, fungsi dari jaringan gabus. Yang pertama itu menggantikan epidermis sebagai pelindung. Lapisan epidermis terbentuk dari pembelahan meristem primer. Lapisan epidermis berfungsi sebagai pelindung tumbuhan. Namun, demikian aktivitas meristem sekunder atau kambium menyebabkan ukuran batang menjadi bertambah. Hal demikian membuat lapisan epidermis yang hanya selapis menjadi pecah dan akhirnya mengelupas. Peran pelindung yang diemban oleh epidermis akan digantikan oleh jaringan gabus yang terbentuk dari kambium gabus yang terletak di sisi luar korteks batang. Kambium gabus merupakan sel-sel parenkim yang bersifat meristematis. Aktivitas kambium gabus menghasilkan sel-sel yang mengalami penebalan oleh suberin, menjadi lapisan periderm yang berfungsi menggantikan epidermis sebagai pelindung. Yang kedua adalah mencegah penguapan. Lapisan gabus yang mengalami penebalan oleh zat suberin sangat berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, terutama dari penguapan. Kehilangan air melalui penguapan kerap terjadi pada tumbuhan akibat paparan sinar matahari. Karakter suberin atau lilin yang tidak tembus air membuat air terperangkap di dalam tumbuhan. Hal ini sangat menguntungkan bagi tumbuhan, terutama tumbuhan yang hidup di daerah kering atau pada saat musim panas. Kemudian ada yang terakhir, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Lapisan epidermis yang telah mengelupas akibat pertumbuhan sekunder tidak perlu dirisaukan. Keberadaan jaringan gabus yang dapat diandalkan untuk menggantikan lapisan epidermis. Dengan penebalan dinding oleh suberin membuat lapisan jaringan gabus dapat melindungi dari kerusakan mekanis dan juga infeksi patogen yang dapat menyerang bagian tumbuhan. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan data, mohon dimaafkan. Dan apabila ada saran atau tambahan, silakan menghubungi saya. Terima kasih.